siang, jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Kali ini bahasan Pak Git itu tentang pemotongan anggaran dan permasalahan LPG. Pemotongan anggaran APBN-nya. Total itu gitu ya. Total semua yang dipotong itu anggarannya total 306 triliun gitu. Cuman di sini Pak Git hanya menyoroti yang sifatnya infrastruktur, yaitu anggarannya Kementerian PU dan IKN. Yang lain-lain juga dipotong sih sebetulnya, cuman yang lain-lain itu seperti Kementerian Pendidikan, kemudian Komdigi dan lain-lain lah, itu rata-rata ya dipotong 30-50%. Oke lah, yang lain-lain itu 30-50%. Nah, kenapa Pak Git menyoroti di sini adalah Kementerian PU dan IKN? Karena ini potongan paling gede ada di sini, teman-teman ya. Jadi potongan yang di IKN itu dari anggaran 6,39 triliun, nah itu dipotong 4,8 triliun, yang artinya potongan ini angkanya itu mencapai 70%. Kemudian yang di Kementerian PU, nah itu angkanya juga lumayan tinggi, malah ini yang paling tinggi, karena ini angkanya dari 110 triliun anggaran itu dipotong sekitar 81 triliun ya. Itu jadi total potongannya itu mencapai 80% lah ya, 80%. Jadi Kementerian PU itu 80%, IKN ini dipotong anggarannya 70%. Dari angka-angka pemotongan ini, jadi kalau kita lihat secara politis ya, jadi kita lihat sudut politisnya itu seperti Pak Prabowo ini akan menghindar atau tidak mau lagi di bawah istilahnya tuh, kalau istilah peribahasa tuh di bawah ketiak Jokowi gitu. Karena kita kenal Pak Jokowi itu kan lebih fokus kemana dulu ya, lebih ke infrastruktur, IKN dan sebagainya. Yang jelas fokusnya tuh Kementerian PU pada saat Pak Jokowi memimpin itu ya 10 tahun Kementerian PU terutama ya, kemudian di IKN. Nah itu fokusnya kan ke situ. Nah, begitu ganti kepemimpinan ini, fokus ke infrastruktur tersebut ini dipotong hingga 70-80%. Ini kan fantastis. Istilahnya kalau 70-80% ini bukan efisiensi lagi teman-teman, tapi artinya lebih kalau dibilang itu dipendam gitu, atau digagalkan lah istilah kasarnya. Istilahnya proyek-proyek infrastruktur yang dulu telah dibangun Pak Jokowi yang anggarannya kita tahu sendiri ya, seperti Kementerian Pekerjaan Umum itu mendapat anggaran 110 triliun, kemudian menjadi 81 triliun, dipotong 81 triliun. Nah ini kan sangat fantastis. Kalau seperti departemen atau kementerian lain, itu kan potongannya nggak seperti ini. Oke lah dikatakan efisiensi ya, 30-50% tuh oke lah itu dikatakan efisiensi. Ya, kalau isu secara politis, banyak yang mengisukan kalau ini lari ke makan gratis gitu. Yang artinya demi menjaga atau istilahnya janji politik ya, beliau itu lebih mengutamakan itu timbang yang sifatnya infrastruktur dan lain-lain. Dan satu lagi ya teman-teman, tadi kan udah masalah anggaran lah, intinya pemotongan anggaran itu fantastis gitu. Nah, kita cek video satu ini dari Pak Bahri. Jadi sekarang kita dorong agar yang pengencer ini kita akan naikkan statusnya. Tadinya mereka menjadi pangkalan, tetapi syaratnya terlalu besar yang disyaratkan oleh Pertamina. Maka tadi rapat di kantor ini juga dengan teman-teman Pertamina, dalam kurun waktu beberapa menit sebelum kita rapat, kita membuat kesimpulan agar pengencer ini menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa Bapak Ibu semua? Agar LPG yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol, karena itu lewat aplikasi. Agar betul-betul masyarakat bisa mendapatkan LPG dengan baik dan kemudian juga dengan harga yang terjangkau. Demikian ya teman-teman, yang kebijakan yang dibuat, artinya Pak Bahlil sini bercerita kalau ini akan pengencer, katanya pengencer, mungkin ini masalah dialek aja ya, maksudnya mungkin pengecer.
Nah, pengecer di sini akan didorong menjadi di pangkalan. Nah, ini pernyataannya sebetulnya nggak logis, teman-teman. Kalau semua pengecer, katakanlah mereka sanggup memenuhi syarat administrasi. Kalau semua pengecer jadi pangkalan, volume yang didistribusikan itu kan tetap sama. Kan repot distribusiin sebanyak itu. Yang jelas alasannya mendorong untuk menjadi pangkalan ini sih yang masuk akal. Oke, kita bahas yang selanjutnya adalah pengecer didorong menjadi istilahnya sub pangkalan atau di bawah pangkalan. Yang sebenarnya pada saat ini prakteknya sudah seperti itu. Cuman tidak teradministrasi saja gitu. Jadi dalam hal ini pendistribusian itu nggak langsung harus di stop, yang menjadikan atau menimbulkan kelangkaan. Betulnya bukan kelangkaan, yang menimbulkan antrian yang panjang dan berjam-jam, yang intinya itu menyusahkan rakyat. Jadi kalau hanya masalah administrasi itu kan bisa dilakukan sambil jalan. Bukan harus tiba-tiba ya seperti di Tarengang kemarin ya, tiba-tiba langsung kebijakan itu dilakukan seperti itu. Artinya ini tidak lagi masuk ke pengecer, langsung ke pangkalan. Kalau hanya pangkalan yang diperbolehkan hanya menjual langsung ya, kan kaget orang pada saat itu. Artinya mengantri, bawa KTP, ya fotokopi KTP dan KK itu disertakan juga. Dan satu KK, satu KTP itu hanya mendapat satu gas melon. Nah ini apa ya, kalau Pak Git bilang manajemennya ngaco gitu loh. Manajemen yang dilakukan itu ngaco. Kenapa Pak Git bisa bilang begitu ya? Karena menyusahkan rakyat akhirnya. Kalau manajemennya dibuat sebetulnya kalau manajemennya dibuat lebih baik, yang artinya pada saat ini pun pengecer itu sudah menjadi sub pangkalan. Logikanya kan seperti itu. Cuman tinggal membereskan administrasi, itu kan bisa dilakukan sambil jalan. Nggak harus tiba-tiba menyetop supply kepada pengecer, dari pangkalan ke pengecer itu di stop tuh, nggak tiba-tiba di stop gitu aja gitu, yang membuat ya kalau boleh dikatakan rakyat Tangerang itu panik. Baik teman-teman, menurut Pak Git kita ambil kesimpulan yang artinya poin pertama adalah pemangkasan APBN di 2025 ini ya mungkin salah satunya itu tadi, efisiensi. Kedua, secara politis ini akan atau membuang jauh-jauh bayangan Pak Jokowi dari Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ini tidak lagi di bawah bayang-bayang Jokowi, karena Jokowi dulu kan targetnya tuh banyak di permasalahan infrastruktur. Mungkin boleh dikatakan, kalau Pak Git boleh berkata ya, Pak Jokowi itu bapak infrastruktur Indonesia lah. Pada saat ini pun jadi Bappenas itu mengusulkan, jadi kita tidak boleh tergantung dengan APBN, yang artinya akan mencari investor-investor masuk. Ini sebetulnya idenya bagus, bukan Pak Git menjelekkan, idenya bagus. Sebetulnya dari dulu yang dilakukan Jokowi adalah itu, menarik investor, tapi kan pada prakteknya ini sudah dilakukan. Yang terakhir, masalah distribusi gas 3 kg. Yang menurut Bahlil ini akan sebetulnya tujuannya ya kita sudah lihat tadi ya, tujuannya itu supaya ini terkoordinasi dengan baik dan harganya juga terkontrol ya. Tapi caranya, kan permasalahannya caranya, tidak menyetop tiba-tiba supply dari pangkalan ke pengecer. Ini kan bisa sambil jalan menurut Pak Git. Masalah administrasi ini kan bisa sambil jalan. Karena pada dasarnya pengecer ini adalah sub pangkalan, yang terjadi kan seperti itu. Jadi yang namanya distribusi itu harus menyebar supaya tidak terjadi bottleneck gitu. Kalau tadi bottleneck penyempitan begini ya antrinya jadi banyak. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.